Seorang nelayan muda menemukan gadis tak dikenal tergeletak di pantai setelah badai. Ia tak tahu, gadis itu sedang diburu oleh orang-orang berkuasa yang ingin menghilangkannya. Siapa sebenarnya gadis itu? Dan berapa jauh nelayan itu rela melindunginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh imajinasi. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Pagi itu, langit diselimuti awan kelabu, dan angin membawa aroma garam yang lebih pekat dari biasanya. Udara terasa lembab, menusuk kulit, seolah sisa-sisa badai malam tadi belum benar-benar pergi. Raka melangkah perlahan di atas pasir basah yang masih dipenuhi sisa dedaunan, pecahan bambu, dan tali temali laut yang terdampar. Kakinya berdecak saat menginjak lumpur, dan dari kejauhan terdengar suara burung camar bersahutan, seperti memperingatkan sesuatu yang tak biasa. Ia mengangkat keranjang anyam di pundaknya, berjalan menyusuri garis pantai untuk mengecek jaring yang ia pasang semalam. Tapi baru beberapa puluh langkah, tubuhnya mendadak berhenti. Di antara tumpukan rumput laut dan serpihan kayu, ada sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Awalnya ia mengira itu bangkai binatang atau karung yang terseret ombak. Tapi bentuknya terlalu halus, terlalu rapih. Raka menyipitkan mata. Ada rambut panjang terurai, gaun tipis berwarna putih, dan tubuh. Ya, tubuh seseorang. Seorang gadis muda, terlentang di pasir dengan kepala miring ke satu sisi. Rambutnya kusut, menempel di wajah dan bahu. Kulitnya pucat, hampir tak berdarah. Gaunnya robek di beberapa bagian, memamerkan luka goresan di lengan dan lutut. Raka berdiri terpaku. Jantungnya berdetak keras. Ia sempat berpikir, apa ini boneka? Karena tubuh itu begitu diam, begitu tidak nyata. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan ini bukan mainan. Dengan langkah cepat namun hati-hati, ia mendekat. Wajahnya berubah tegang. Napasnya terengah. Saat jaraknya hanya 1 meter, ia bisa melihat jelas. Bulu mata gadis itu bergetar lemah, dan dadanya naik turun pelan. Astaga, hidup! Gumam Raka lirih. Ia berlutut di samping tubuh itu, tangannya ragu-ragu menyentuh bahu si gadis. Kulitnya dingin. Terlalu dingin. Ia mengguncangnya pelan. Mbak, dengar saya? Mbak! Suaranya naik setengah berteriak. Tak ada jawaban. Raka menunduk lebih dekat. Matanya mencari tanda-tanda luka berat. Tak ada darah mengucur. Tapi tubuh itu jelas tak sadar dan kehabisan tenaga. Tangannya menggenggam lengan gadis itu lebih kuat. Halo? Bangun. Dong. Hei. Raka mulai panik. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada orang lain di sekitar. Tapi pantai itu sepi. Tak ada satupun manusia lain sejauh mata memandang. Hanya debur ombak dan angin laut yang terus berdesir di telinganya. Ia mengguncang tubuh gadis itu sekali lagi. Kali ini lebih keras. Masih tidak ada reaksi. Raka menggertakkan gigi. Keringat dingin mulai keluar di pelipisnya meski udara pagi masih menusuk. Saya nggak bisa tinggalin kamu di sini, gumamnya. Ia meletakkan keranjang di samping dan memeriksa nadi gadis itu dengan tangan gemetar. Masih ada denyut. Lemah. Tapi ada. Oke, kamu masih hidup. Bertahan, ya. Bisiknya sambil meraih tubuh gadis itu, bersiap menggendongnya. Tapi saat ia menyentuh bagian punggung gadis itu, matanya mendadak membelalak. Ada sesuatu yang tidak biasa. Raka membawa gadis itu ke gubuk kecil miliknya di tepi hutan, jauh dari rumah-rumah warga. Jalannya sempit dan licin karena hujan semalam, tapi ia tak peduli. Dipanggulnya tubuh kurus itu dengan kedua tangan, napasnya terengah, pundaknya nyeri, tapi ia terus melangkah. Sepanjang perjalanan, angin berembus dari arah laut, membawa suara ranting dan daun saling beradu. Tak ada suara manusia lain. Hanya derit dahan dan langkah kaki Raka yang berat. Sesampainya di gubuk, ia membuka pintu kayu berderit pelan, menurunkan tubuh gadis itu ketika lusuh di sudut ruangan. Gubuk itu sederhana,
berdinding bambu, dengan atap daun rumbia yang bocor di beberapa bagian, tapi cukup hangat dan aman. Ia segera mengambil baskom kecil, menuangkan air hangat yang dipanaskannya di atas tungku, lalu mencampur ramuan daun sirih dan jahe kering yang biasa digunakan ibunya untuk luka terbuka. Tangannya cekatan, tapi matanya tak lepas dari wajah gadis itu. Kulitnya masih pucat, bibirnya pecah-pecah. Beberapa luka lecet di lutut dan lengan dibersihkannya pelan. Gadis itu sesekali mengerang lirih, tapi tak membuka mata. Raka mendesah lega. Ia masih hidup. Pelan-pelan, ia menyelimuti tubuh itu dengan kain tipis, duduk di dekatnya, dan menatap api kecil di tungku yang mulai meredup. Sore hari, gadis itu akhirnya membuka mata. Pandangannya kosong. Matanya menatap ke atap, lalu ke dinding, lalu pada Raka yang sedang duduk di sampingnya dengan posisi bersila. Ia mundur sedikit, tubuhnya kaku, napasnya tertahan. Raka langsung mengangkat tangannya. "Tenang, tenang, kamu aman di sini," kata Raka lembut. Gadis itu tak menjawab, hanya menatapnya dengan bingung. Matanya mulai berair, bibirnya bergetar. "Kamu tahu nama kamu siapa?" tanya Raka pelan. Gadis itu menggeleng perlahan. "Dari mana kamu datang?" Ia kembali menggeleng, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya gemetar. Raka menunduk, merasa tak tega melihatnya begitu takut. "Kalungmu, ada tulisan," kata Raka sambil menunjuk leher gadis itu. "Ayla, boleh aku panggil kamu itu dulu?" Gadis itu tak menjawab, tapi tak juga menolak. Raka menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri. Ia mengambil air hangat dan menyerahkannya. Gadis itu ragu, tapi akhirnya meminum sedikit. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Setelahnya, ia hanya duduk diam, memeluk lutut, dan sesekali mencuri pandang ke arah Raka. "Aku Raka, nelayan. Tinggal sendirian di sini sama ibu. Tapi ibu lagi di rumah sakit. Jadi cuma aku sekarang," ucap Raka pelan, mencoba mencairkan suasana. Gadis itu menunduk. Suaranya akhirnya keluar, nyaris tak terdengar. "Kenapa? Kamu tolong aku." Raka tersenyum kecil, menatap api tungku yang mulai padam. "Soalnya kamu bukan barang yang bisa dibiarin rusak di pantai," katanya singkat. Gadis itu terdiam. Lalu untuk pertama kalinya, ia menarik napas panjang dan mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan tapi pasti. Ayla, begitu akhirnya gadis itu mulai menerima nama itu, masih tertutup. Ia banyak diam. Tapi ia tak lagi menarik diri. Saat Raka menyuguhkan makanan, ia menerimanya. Saat Raka bertanya, ia mulai menjawab dengan anggukan, gelengan, atau sepatah dua patah kata. Ketika Raka memperbaiki atap gubuk, Ayla membantu memegang tangga. Dan saat malam datang, mereka duduk di depan tungku sambil saling diam, tapi tak lagi terasa asing. Suara jangkrik dan nyanyian angin menjadi pengantar malam-malam panjang mereka. Sampai suatu malam, saat Raka sedang menuangkan air ke cangkir, Ayla tiba-tiba bertanya dengan suara pelan. "Kalau aku nggak pernah ingat apa-apa, kamu bakal tetap biarin aku di sini?" Raka mematung. Tangannya berhenti di udara. Ia memandang Ayla, yang kali ini menatapnya lurus. Wajahnya tak lagi setakut dulu. "Kalau kamu masih mau di sini," kata Raka, "aku nggak akan nyuruh kamu pergi." Ayla mengangguk kecil, lalu kembali menunduk. Tapi di sudut bibirnya, ada senyum tipis yang baru pertama kali muncul sejak ia sadar. Namun malam itu, saat Raka menutup jendela dan menurunkan kelambu, ia tak sadar, ada sepasang mata asing sedang mengawasi dari kejauhan. Desa yang semula tenang mulai dipenuhi bisik-bisik. Warga yang biasanya santai duduk di warung kopi kini berbicara setengah berbisik, menatap setiap pendatang dengan rasa curiga. Beberapa ibu-ibu membicarakan orang-orang asing yang mondar-mandir di jalanan kecil, membawa foto seorang perempuan muda dan bertanya dengan nada mendesak. Di ujung gang, dua lelaki berpakaian gelap terlihat bicara dengan ketua RT. Tatapan mereka tajam, gerak tubuhnya kaku.
Raka memperhatikan dari kejauhan. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia tahu, mereka bukan wisatawan atau pedagang keliling. Mereka sedang mencari seseorang. Dan satu-satunya orang asing yang tersembunyi di desa itu, hanya Ayla. Malam harinya, Raka kembali ke gubuk dan langsung mengepak barang-barang penting. Selimut, makanan kering, botol air, dan ramuan luka. Tanpa banyak bicara, ia memanggil Ayla. "Kita harus pindah lagi," ucap Raka pelan. Ayla terdiam di dekat tungku yang mulai padam. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah. "Ada apa?" bisiknya. "Ada yang nyari kamu. Mereka bawa foto kamu. Udah keliling desa." Ayla menggigit bibirnya. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam erat kain yang menyelimuti tubuhnya. Aku mimpi lagi tadi malam," katanya lirih. "Ada mobil. Gelap. Aku ditarik masuk. Aku teriak. Tapi, kayak suara aku nggak ada." Raka menatapnya, lalu mendekat dan memegang bahunya. "Kita nggak tunggu sampai mereka ketemu kamu." Mereka berjalan malam itu juga. Tanpa senter. Tanpa suara. Raka memandu jalan lewat jalur setapak yang hanya ia tahu, masuk ke hutan kecil di sebelah bukit, tempat ia biasa mencari kayu bakar. Di sana, di antara pohon-pohon besar, ia membangun gubuk darurat dari ranting dan terpal bekas. Tak besar, tapi cukup untuk berlindung dari hujan dan angin. Selama beberapa hari, Raka datang diam-diam membawa makanan dan air. Ia menyamar seperti biasa, berpakaian lusuh, membawa jaring ikan, agar tidak menarik perhatian. Sementara itu, Ayla mulai berubah. Ia jadi lebih tenang, tapi juga lebih waspada. Matanya selalu awas tiap mendengar suara. Tidurnya gelisah. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat, menangis tanpa suara. "Raka, kalau aku pernah diculik, kalau mereka itu jahat, kenapa aku masih hidup?" tanya Ayla suatu malam dengan suara serak. Raka terdiam, duduk bersandar di dinding bambu, menatap langit yang gelap di luar gubuk. "Mungkin kamu berhasil kabur. Atau mungkin ada yang tolongin kamu waktu itu," jawabnya pelan. "Kalau aku ingat semuanya, kamu bakal benci aku." "Enggak," jawab Raka cepat. "Aku enggak peduli kamu siapa. Aku cuma peduli kamu enggak sendirian sekarang." Ayla menatapnya lama, sebelum akhirnya membenamkan wajahnya ke lutut. Tapi malam itu, ia tidur lebih tenang. Sayangnya, ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa hari setelahnya, saat Raka sedang memperbaiki jaring di perahu, seorang pria tinggi mengenakan jaket hitam datang menghampiri. Langkahnya tenang tapi penuh tekanan. Ia membawa map plastik bening berisi beberapa lembar foto. Tanpa basa-basi, ia berdiri di samping perahu dan menatap Raka lekat-lekat. "Kau nelayan sini?" tanyanya dengan suara berat. Raka mengangguk singkat. Tangannya tetap sibuk dengan simpul jaring. "Aku cari seseorang. Gadis. Hilang sejak beberapa minggu lalu. Pernah lihat dia?" Ia mengulurkan salah satu foto. Foto itu jelas. Wajah Ayla, rambutnya tergerai, dengan latar belakang yang tak dikenali Raka. Raka menelan ludah. Matanya hanya melirik sekilas. "Nggak pernah," jawabnya datar. Pria itu menatap Raka beberapa detik. "Terlalu lama. Kau yakin?" Raka tak menjawab. Ia kembali fokus pada jaring. Tapi di dalam dadanya, rasa cemas mulai tumbuh, menyesakkan napasnya. Desa yang semula tenang mulai dipenuhi bisik-bisik. Warga yang biasanya santai duduk di warung kopi kini berbicara setengah berbisik, menatap setiap pendatang dengan rasa curiga. Beberapa ibu-ibu membicarakan orang-orang asing yang mondar-mandir di jalanan kecil, membawa foto seorang perempuan muda dan bertanya dengan nada mendesak. Di ujung gang, dua lelaki berpakaian gelap terlihat bicara dengan ketua RT. Tatapan mereka tajam. Gerak tubuhnya kaku. Raka memperhatikan dari kejauhan. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia tahu, mereka bukan wisatawan atau pedagang keliling. Mereka sedang mencari seseorang.
Dan satu-satunya orang asing yang tersembunyi di desa itu, hanya Ayla. Malam harinya, Raka kembali ke gubuk dan langsung mengepak barang-barang penting. Selimut, makanan kering, botol air, dan ramuan luka. Tanpa banyak bicara, ia memanggil Ayla. "Kita harus pindah lagi," ucap Raka pelan. Ayla terdiam di dekat tungku yang mulai padam. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah. "Ada apa?" bisiknya. "Ada yang nyari kamu. Mereka bawa foto kamu. Udah keliling desa." Ayla menggigit bibirnya. Ia menunduk, kedua tangannya menggenggam erat kain yang menyelimuti tubuhnya. Aku mimpi lagi tadi malam," katanya lirih. "Ada mobil. Gelap. Aku ditarik masuk. Aku teriak, tapi kayak suara aku nggak ada." Raka menatapnya, lalu mendekat dan memegang bahunya. "Kita nggak tunggu sampai mereka ketemu kamu." Mereka berjalan malam itu juga. Tanpa senter. Tanpa suara. Raka memandu jalan lewat jalur setapak yang hanya ia tahu, masuk ke hutan kecil di sebelah bukit, tempat ia biasa mencari kayu bakar. Di sana, di antara pohon-pohon besar, ia membangun gubuk darurat dari ranting dan terpal bekas. Tak besar, tapi cukup untuk berlindung dari hujan dan angin. Selama beberapa hari, Raka datang diam-diam membawa makanan dan air. Ia menyamar seperti biasa, berpakaian lusuh, membawa jaring ikan, agar tidak menarik perhatian. Sementara itu, Ayla mulai berubah. Ia jadi lebih tenang, tapi juga lebih waspada. Matanya selalu awas tiap mendengar suara. Tidurnya gelisah. Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat, menangis tanpa suara. "Raka, kalau aku pernah diculik, kalau mereka itu jahat, kenapa aku masih hidup?" tanya Ayla suatu malam dengan suara serak. Raka terdiam, duduk bersandar di dinding bambu, menatap langit yang gelap di luar gubuk. "Mungkin kamu berhasil kabur. Atau mungkin ada yang tolongin kamu waktu itu," jawabnya pelan. "Kalau aku ingat semuanya, kamu bakal benci aku." "Enggak," jawab Raka cepat. "Aku enggak peduli kamu siapa. Aku cuma peduli kamu enggak sendirian sekarang." Ayla menatapnya lama, sebelum akhirnya membenamkan wajahnya ke lutut. Tapi malam itu, ia tidur lebih tenang. Sayangnya, ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa hari setelahnya, saat Raka sedang memperbaiki jaring di perahu, seorang pria tinggi mengenakan jaket hitam datang menghampiri. Langkahnya tenang tapi penuh tekanan. Ia membawa map plastik bening berisi beberapa lembar foto. Tanpa basa-basi, ia berdiri di samping perahu dan menatap Raka lekat-lekat. "Kau nelayan sini?" tanyanya dengan suara berat. Raka mengangguk singkat. Tangannya tetap sibuk dengan simpul jaring. "Aku cari seseorang. Gadis. Hilang sejak beberapa minggu lalu. Pernah lihat dia?" Ia mengulurkan salah satu foto. Foto itu jelas. Wajah Ayla, rambutnya tergerai, dengan latar belakang yang tak dikenali Raka. Raka menelan ludah. Matanya hanya melirik sekilas. "Nggak pernah," jawabnya datar. Pria itu menatap Raka beberapa detik. "Terlalu lama. Kau yakin?" Raka tak menjawab. Ia kembali fokus pada jaring. Tapi di dalam dadanya, rasa cemas mulai tumbuh, menyesakkan napasnya. Mereka memutuskan kabur malam itu juga. Langit masih mendung. Hujan sisa sore belum benar-benar reda. Angin dari arah selatan membawa hawa lembab dan dingin, menyapu dedaunan dan membuat suara alam terdengar lebih keras dari biasanya. Ayla mengemas barang dengan tangan gemetar, sementara Raka memasukkan pisau kecil dan korek api ke dalam tas ransel lusuhnya. "Kalau kita nggak pergi sekarang, besok mungkin terlambat," ujar Raka sambil memeriksa peralatan. Ayla mengangguk. Wajahnya tegang, tapi matanya teguh. "Aku siap." Mereka saling pandang sebentar, lalu keluar dari gubuk dan menyelinap dalam gelap, menuju jalur setapak yang mengarah ke tambak lama dan pelabuhan kecil di ujung barat hutan. Baru 15 menit berjalan, suara langkah dan ranting patah terdengar dari arah belakang.
Raka memberi isyarat dengan tangan, menarik Ayla masuk ke balik pohon besar. Nafas mereka ditahan. Tapi terlambat. Lampu senter menyapu ke arah mereka, dan suara laki-laki terdengar. Jangan biarkan mereka kabur. Mereka berlari. Raka menarik tangan Ayla, melintasi tanah becek yang licin. Ayla terjatuh sekali. Lututnya tergores batu. Tapi ia bangkit lagi. Di belakang mereka, suara langkah makin dekat. Suara teriakan makin keras. Raka menoleh sebentar. Dan saat itulah sebuah benda tumpul menghantam bahunya. Ia terhuyung, hampir tumbang, namun menggigit bibirnya kuat-kuat dan terus menarik Ayla ke depan. Ayo, jangan berhenti. Salah satu pengejar berhasil menyusul Ayla, menangkap lengannya. Ayla menjerit, refleks menendang sekuat tenaga dan meraih batu di tanah, memukul bahu pria itu hingga lepas. Aku bukan barang yang bisa dibawa seenaknya, teriaknya dengan suara parau. Mereka terus lari, lalu memutar ke jalur samping yang Raka tahu penuh lumpur tambak yang tak terawat. Ke sini, mereka bakal terpeleset. Raka dan Ayla menyeberang cepat. Saat para pengejar mencoba menyusul, dua dari mereka tergelincir. Tubuh mereka tercebur ke lumpur dalam dan susah bangkit. Satu lagi terperosok ke semak berduri. Raka dan Ayla tak menoleh lagi. Mereka tiba di pelabuhan kecil. Sebuah perahu tua yang biasa dipakai Raka untuk memancing sudah siap. Ia melepaskan tali tambat, mendorong perahu dengan tenaga sisa. Naik, serunya. Ayla masuk lebih dulu. Raka menyusul dengan satu tangan memegangi bahunya yang memar. Dengan cepat ia mendayung menjauh dari dermaga, menyusuri alur sungai yang menuju laut. Angin malah makin kencang, tapi mereka tak bicara, hanya saling menatap dengan tatapan penuh sisa rasa takut, lega, dan tekad. Langit mulai terang saat mereka memasuki wilayah kota kecil di pesisir. Raka membawa Ayla ke rumah seorang kenalan lama, Pak Dedi, pensiunan wartawan yang sekarang tinggal sendiri. Dia bisa dipercaya, kata Raka pendek. Pak Dedi mempersilakan mereka masuk, memberi pakaian bersih dan secangkir teh. Setelah istirahat sebentar, Ayla duduk di depan kamera tua Pak Dedi. Ia menggenggam kalung di lehernya, lalu berkata dengan suara lantang meski matanya sembab. Nama saya Ayla Wicaksana. Saya diculik karena menolak dijodohkan. Orang yang seharusnya melindungi saya justru ingin saya menghilang. Pak Dedi mengangguk pelan dan menyalakan rekaman. Kalau kamu siap, dunia harus dengar ini. Dan dalam hitungan jam, dunia pun bereaksi. Tapi siapa saja yang akan tersentuh oleh kebenaran ini, belum tentu semua akan senang. Beberapa minggu kemudian, Ayla kembali ke desa. Langit cerah, matahari bersinar hangat di atas air yang tenang. Perahu-perahu kecil terombang di bibir pantai, dan suara burung laut bersahutan di kejauhan. Ia turun dari mobil tua pinjaman, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang yang nyaman. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih tanpa riasan, tapi ada cahaya baru di matanya. Bukan cahaya ketakutan, tapi ketenangan yang baru ia pelajari. Ayla menarik napas dalam, menatap jalan tanah yang pernah ia lewati dengan gugup dan kini ia pijak dengan yakin. Langkahnya ringan, tapi setiap derap menuntunnya lebih dekat ke satu sosok yang tak pernah jauh dari pikirannya. Raka sedang duduk di depan gubuk, membenahi jala dengan tangan telaten. Bajunya basah di punggung karena keringat, dan dahinya penuh debu pasir. Ia tidak langsung sadar Ayla datang. Baru ketika bayangan tubuh Ayla menutupi cahaya sore di depannya, ia mendongak. Raka, ucap Ayla pelan. Pria itu mengedip, sempat terdiam, lalu tersenyum lebar seperti anak kecil yang menemukan mainannya kembali. Ayla, kamu beneran balik? Aku udah bebas, jawab Ayla sambil duduk perlahan di sampingnya. Matanya tak lepas dari wajah lelaki itu. Semua orang udah tahu siapa yang salah. Sekarang aku bisa pilih hidupku sendiri. Raka meletakkan jala yang setengah jadi, mengelap tangannya ke kain di pangkuan. Tatapannya lama, seolah ingin memastikan Ayla yang di depannya bukan mimpi. Kamu nggak harus balik ke sini, katanya pelan.
Ayla tertawa kecil. Justru karena aku bebas, aku datang. Karena sekarang, aku tahu tempatku. Raka tertawa juga, pendek dan dalam, seperti lega yang lama tertahan akhirnya keluar. Ia mengangguk, lalu menatap ke arah laut. Aku nggak punya apa-apa. Ayla, nggak bisa janji banyak. Ayla menyentuh lengannya. Genggamannya mantap. Aku nggak butuh janji. Aku cuma butuh kamu. Di desa kecil itu, sore berjalan lambat. Anak-anak berlarian di kejauhan. Suara tawa mereka mengisi udara. Aroma ikan bakar dari rumah tetangga mulai tercium. Raka berdiri dan mengajak Ayla duduk di tangga kayu menghadap laut. Mereka tidak banyak bicara lagi, hanya duduk berdampingan. Sesekali tangan mereka bersentuhan, dan mereka membiarkannya. Tak ada keraguan, tak ada tanya, hanya diam yang hangat. Malam mulai turun, tapi desa belum sepenuhnya gelap. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan, dan suara ombak tetap setia datang dan pergi. Ayla menoleh ke Raka. Kalau waktu itu kamu nggak nemuin aku di pantai, aku mungkin udah nggak ada, sambung Raka. Ayla mengangguk. Tapi kamu nemuin aku. Kamu selamatin aku. Bukan cuma nyawa, tapi semuanya. Raka menghela napas panjang, lalu membisik. Aku yang harusnya bilang makasih. Kamu bawa arah buat hidupku. Dan laut, yang dulu membawa Ayla ke ambang maut, kini menjadi saksi awal kehidupan barunya bersama lelaki yang menyelamatkannya. Tapi hidup baru itu belum dimulai sepenuhnya, karena besok pagi, mereka akan berbicara lebih serius tentang masa depan. Dan apakah mereka akan membangun rumah bersama di sana? Masih jadi tanya yang belum dijawab malam itu. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kasih sayang dan keberanian bisa datang dari tempat yang paling sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari asalnya, karena ketulusan hati tak mengenal status. Semoga cerita ini membawa hikmah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita inspiratif selanjutnya.